Di dalam tabel pos, terdapat dua tombol di setiap barisnya, yaitu tombol untuk edit dan hapus. Kali ini kita akan perbaiki tombol edit dulu. Untuk tombol hapus, kita akan bahas di video lainnya. Jika kita klik tombol edit ini, akan muncul halaman kosong. Di sini tidak terjadi error, yang berarti sudah diterima di server, atau metode yang menghandle sudah ada. Tinggal kita buat perintah di dalamnya. Oke, mari kita buka blog controller di folder backend. Kemudian kita loncat ke metode edit. Dan di sini, mari kita kembalikan view dengan nama backend blog edit. Dan kita lewatkan variable dengan nama post ke dalam view. Untuk nilai variable post, kita isi dengan objek post dari database yang ID-nya kita ambil dari parameter. Karena file view backend blog edit belum ada, untuk sementara kita gunakan yang sudah ada, yaitu backend blog create. Kita lihat. Oke, formnya sudah muncul, dan datanya secara otomatis ditampilkan ke masing-masing form entryan. Tinggal kita ganti keterangan di atas ini. Sekarang mari kita buka file backend blog create, dan di sini kita bisa saja buat seperti ini. Misalnya jika post exists bernilai true, kita tampilkan update post, dan sebaliknya kita tampilkan add new post. Di tempat lain kita bisa gunakan cara seperti itu. Tetapi saya tidak akan menggunakan cara seperti itu. Menurut saya akan lebih rapi kalau kita buat file terpisah. Dan untuk form elemen, karena sama untuk kedua file, maka kita juga buat dalam file terpisah. Jadi mari kita buat file baru. Simpan dengan nama form.blade.php. Kemudian di file create.blade.php, kita sembunyikan detail dari call xs9 dan call xs3. Lalu kita cut dan ganti dengan memanggil fungsi blade include dan lewatkan nama view dari file yang barusan kita buat. Di form blade.php, kita paste kode tadi. Di sini juga ada kode JavaScript yang nanti akan kita butuhkan saat tambah data baru ataupun edit. Jadi ini juga kita cut dan panggil fungsi blade include. Kemudian definisikan nama view yang akan dimuat, misalnya backend blog script. Kita buat file baru, simpan dengan nama script.blade.php, dan paste script tadi. Kita coba dulu untuk memastikan tidak ada masalah. Oke, sepertinya tidak ada masalah. Sekarang kita save as file ini dengan nama edit.blade.php. Kemudian kita ganti bagian title. Kemudian subtitle, breadcrumb item, kemudian metode kita ganti menjadi put. Dan untuk form action, kita gunakan rute, backend, blog update, dan lewatkan ID dari post. Karena kita sudah mempunyai file backend blog edit, di blog controller metode edit, kita ganti menjadi backend blog edit. Kita lihat. Oke, sekarang form edit post keterangannya sudah sesuai. Tinggal satu masalah lagi di sini, yaitu menampilkan gambar sebelumnya jika ada. Kita buka form blade.php. Dan mari kita ganti nilai dari image source ini. Kita tampilkan image thumb URL jika ada. Dan jika tidak ada, kita gunakan gambar dari placeholder it. Anda juga bisa menggunakan cara klasik seperti ini. Kita cek. Oke, sejauh ini tidak ada masalah. Sekarang kita coba tombol submit. Muncul halaman kosong, artinya sudah berhasil dikirim ke server dan ditangani oleh metode update.
Sekarang kita ke metode update. Dan di sini kita bisa membuat request baru, atau kita bisa memanfaatkan request yang sudah ada, yaitu post request. Jadi di metode update ini, kita ganti menjadi request, post request. Kita coba refresh. Muncul error validasi, karena kita mendefinisikan validation rule untuk slug ini harus unik. Tentu saja validasi unik ini harusnya kita terapkan saat tambah data baru, tetapi saat edit perlu ada pengecualian. Kita kembali ke post request, dan di sini mari kita panggil this method, dan kita die dump. Dan di sini kita bisa tahu bahwa metode saat edit adalah put. Jadi kita bisa memanfaatkan nilai ini untuk menentukan validasi tertentu. Kita gunakan switch, dan jika HTTP method yang digunakan adalah put atau juga patch, kita ubah validasi untuk slug. Validation rule-nya kita pindahkan ke atas dan simpan dalam variable rules misalnya. Jadi jika metode yang digunakan put atau patch khusus untuk validasi slug, validasi unik tetap kita definisikan, tetapi di sini kita buat pengecualian untuk post saat ini. Caranya adalah dengan memanggil metode thisRoute, dan di sini kita memerlukan parameter. Kita lihat rutenya. Kita tinggal gunakan placeholder ini. Jadi metode ini akan mengembalikan ID dari post atau tulisan yang sedang kita edit. Setelah itu, kita return validation rule yang telah kita definisikan. Kita refresh. Oke, sekarang sudah tidak muncul error lagi. Artinya validasinya sudah lolos. Tinggal kita lakukan update data. Sekarang kita coba copy slug ini, dan kita coba buat tulisan baru. Validasi unik akan berlaku di sini. Kita ke blog controller, dan kita perbaiki metode update. Kita cari data tulisan berdasarkan ID. Kemudian kita ambil data yang dikirim dari form menggunakan metode handle request yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita update. Dan kita redirect halaman ke blog index. Dan untuk pesannya kita sesuaikan. Sekarang kita coba. Oke, sekarang sudah berhasil diupdate. Mari kita lihat untuk memastikan datanya benar-benar berhasil diupdate. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba ganti gambarnya. Klik tombol save draft. Kita lihat lagi. Oke, gambarnya berhasil diganti. Di sini masih ada satu kekurangan lagi. Jika kita klik tombol publish, ternyata status publikasi masih draft. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu, kita akan bahas di video lainnya. Mari kita simpan semua hasil kerja kita ke Git repository.